Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di Pray, Praise and Worship. Apa kabar? Sudah makan malam semuanya? Wow, senang sekali bisa berjumpa walaupun secara online. Hari ini saya mengucapkan Selamat Hari Kartini bagi yang merayakannya. Dan biar bangkit wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, wanita-wanita yang kuat. Satu hal yang luar biasa saat kita bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan disenangkan, dia senang banget kalau anak-anaknya datang di tengah kesibukan, di tengah masalah, di tengah keadaan apapun, dan datang ketemu sama Bapaknya. Tapi di saat yang bersamaan tuh, kita sendiri ngalami Tuhan, ngalami kembali kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita, damai sejahtera, yang gak bisa digantikan dibandingkan dengan apapun juga. So, berapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kita tanggalkan atau singkirkan semua penghalang, dan kita masih bisa forward, ajak teman-teman kita untuk gabung sama-sama. Thank you untuk perhatiannya. So, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kalau hari ini ada karena Tuhan. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, kami mau bersukacita, bersorak-sorai di dalamnya. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Dimanapun mereka berada, mereka mengalami Tuhan dengan luar biasa. Mengalami kasih, kuasa, kebenaran-Mu, mengalami mujizat, mengalami lawatan Allah, disegarkan, dibebaskan, dikuatkan, disembuhkan, dibangkitkan, diangkat. Aku berdoa malam ini api Roh-Mu membakar setiap kami, bangkitkan Roh-Mu dalam setiap kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Lagu-lagu sudah ada bersama dengan para family cell leader disebarkan, dan ada Gilgal Notes yang nanti akan terus mengiringi kita dengan teks-teks lagu. Ada lagu bahasa Inggris tapi no problemo, GB Gilgal no, kita bisa no, yang penting kita mau, ya, very simple. So are you ready? Yang siap boleh katakan yes. Mana jempolnya, mana tepuk tangannya? Woohoo! Are you ready? You know that I love you. You know that I want to know you so much more than before. Say it. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Say, King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on, say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Gampang kan lagunya? Yuk sama-sama bilang, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Say, these words are not made up. These words are, I will give for you. I am devoted to you. Say, King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on, Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praise
praises to you. Yuk, sama-sama katakan Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praises to you. Dari awal sama-sama kita belajar pujian ini. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are not made up. These words are not made up. I'm living for you. I am devoted to you. Say, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sama-sama, Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praises to you. Say, Jesus, come on. Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praises to you. Semuanya bilang Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi sama-sama bilang, say Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Ho, ho, ho. And forever and ever I'll give my praises to you. We worship you. Say hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say we worship you. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, church, we worship you. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Amen. Firman-Mu Tuhan betapa di kakiku, janji-Mu terambat di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya siap, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dari awal ya, sama-sama katakan firman-Mu Tuhan betapa di kakiku, janji-Mu, janji-Mu terambat di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Yes, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi,
berikan tepuk tangan, sorak-sorai ke Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, terang bagi jalan kami. Syarana maserena noyana, malam ini kami datang memuji dan menyembah-Mu. Satu hati, satu suara, satu tujuan, supaya Engkau disenangkan. Kami mengasihi-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku Tuhan, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bro, banyak yang percaya Tuhan ada bersama kita malam ini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih, tata kasih karunia-Mu, karunia-Mu Bapa. Yuk, malam ini yang lemah, sama-sama katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Siapa namanya? Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ya, semuanya jemaat Tuhan yang percaya Tuhan hadir, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Makasih Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Thank you Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Shirarana maserena royarana. Biar semua yang bernafas
malam ini memuji dan menyembah Dia. Angkat hati dan suaramu, angkat tanganmu, angkat wajahmu dan sembah Dia. Dia yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Sereboyara nama senana, menyembah dalam roh dan kebenaran. Malam ini yang hatinya kering, biar sungai dari Allah mengalir membasahi setiap hati. Malam ini yang jauh dari Tuhan mendekat kepadanya, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Shidarana moyana. Yuk cepat Tuhan, angkat suaramu, angkat pujian, angkat nyanyian baru, naikkan mazmur, katakan sesuatu bagi Tuhan. Come on church, yo gereja Tuhan, say something. Katakan engkau baik, kau luar biasa, kau dahsyat, kau setia, kau luar biasa. You can just shout hallelujah. Hinere naro ya namane nano. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hadiratmu memenuhi semua kehidupan, memenuhi semua rumah, dimanapun mereka berada. Hadiratmu tercurah, menyembuhkan, membebaskan, mengangkat, menghibur, memberi ketenangan, damai sejahtera. Erebesi na 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 na. Kau hadir bersama kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah, bagi Allah selama-lama. Katakan, bagi Allah selama-lama. Sekali lagi, bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya. Amin, amin. We say amen to you, O Lord. Shororoyama maserere nano ya na 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 na. Shira na 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 na. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, di
Katakan suci-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, di tata suci-Mu, kami menyembah, kami menyembah. Nama-Mu, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Sama-sama katakan, kami puja Engkau Raja mulia. Semua baik, semua baik. Katakan, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan, sama-sama, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Yang percaya katakan sama-sama, semua baik, semua baik. Come on church. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Malam ini kami mau katakan semuanya baik. Walaupun dengan mata jasmani kami lihat gak baik, kesehatan gak baik, keuangan gak baik, tapi kami tahu semua baik karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ajar kami memperkatakan apa yang baik, berpikir apa yang baik, melakukan apa yang baik.
Aku berdoa Tuhan, biar malam ini Tuhan curahkan kembali roh doa, api doa, semangat doa membakar kembali setiap kami. Roh kami kembali menyala-nyala untuk Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Sama-sama. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Roh banyak malam ini yang perlu Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ini doa kami. Datanglah juru selamat, berkati setiap umat. Kayak mau dengar isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kayak mau naikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini di PPW kami dapat berkumpul kembali untuk berdoa bersama-sama. Kami bersehati Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara tercinta kami Indonesia. Kami minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Allah tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Engkau mengurapi, berikan hikmat, pengertian, kemampuan, kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden untuk memimpin bangsa ini dengan pimpinan Tuhan, mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk kepentingan rakyat banyak. Engkau berkati seluruh jajaran menteri, seluruh aparat militer, kepolisian, juga pemerintahan pusat hingga daerah. Biar sungguh-sungguh Tuhan, Indonesia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin pusat sampai daerah dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang memimpin rakyat banyak, pemimpin yang peduli kita ini, yang sungguh-sungguh punya untuk memimpin dengan adil, dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa juga untuk stabilitas keamanan bangsa kami, politik, ekonomi. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ada pemulihan demi pemulihan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penanganan COVID yang terus membaik. Biar terus Tuhan, keadaan COVID ini menjadi semakin reda, melandai, dan aktivitas-aktivitas ekonomi, perkantoran, bisnis, pasar, juga semua sektor industri dapat pulih normal, dan terutama gereja-gereja Tuhan dapat kembali beribadah full.
onsite Tuhan. Dan kami Ya. melihat Tuhan, setiap tantangan krisis membawa orang-orang makin menyadari bahwa kami manusia terbatas, kami butuh Tuhan Ya. Yesus, kami butuh Yes. pertolongan, ada revival, ada kebangunan rohani, ada banyak jiwa-jiwa dijangkaukan bagi Kristus. Kami berdoa juga khususnya buat jemaat Gilgal, biar jemaat Gilgal kuat dalam Tuhan, jemaat Ya. yang taat Tuhan, jemaat yang suka berdoa, suka baca, Amin. imannya bertumbuh, dan juga Yes. menjadi jemaat yang diberkati secara ekonomi, memiliki keluarga yang harmonis, hubungan yang baik, dan juga menjadi jemaat yang menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Aku berdoa juga buat pemimpin-pemimpin yang ada di gereja Gilgal, dari founder kami, Pastor Wen Mogi dan istri, senior pastor kami, Pastor Juan Mogi, dan juga Bu Lucy, dan juga kami berdoa seluruh keluarga besar mereka semua di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam hikmat Allah, pewahyuan-pewahyuan baru Tuhan singkapkan untuk dapat menggembalakan Gilgal kepada destiny, kepada rencana yang Tuhan inginkan. Kami berdoa juga menopang kesehatan yang baik bagi gembala-gembala kami ini. Buat semua pastor juga yang ada di Gilgal, semua family cell pastor, semua family cell head, family cell supervisor, FCL, family cell leader, dan juga seluruh member, family cell member. Kami semua tetap bersehati. Kami tetap kuat di masa-masa kami tetap punya roh yang menyala-nyala, antusiasme untuk beribadah, antusiasme untuk melayani Tuhan, antusiasme untuk tetap menjangkau dan memenangkan banyak jiwa, membangun mesbah doa, mesbah keluarga. Kami berdoa biar semua jemaat Gilgal Tuhan, Engkau yang menolong dalam setiap kesesakan. Mungkin ada jemaat Gilgal yang sedang sakit, yang mungkin terbaring di rumah sakit saat ini. Kami lepaskan kuasa Allah menyembuhkan, penghiburan dari Roh Kudus, yang terlilit hutang, ada kelepasan, ada jalan keluar untuk membayar hutang, dan juga yang sedang mengalami masalah ekonomi, keterpurukan, mengalami kasus, mengalami penipuan. Kami berdoa, beri penghiburan, beri solusi, beri hikmat untuk bangkit kembali dan bisa berkarya, menghasilkan. Ada terobosan keuangan terjadi. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Gilgal yang terikat dengan dosa. Biar ada kelepasan, ada kemenangan di antara kami. Biar kami semua dapat terus berdoa dan berjaga-jaga. Dan Engkau yang menopang kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap keluarga-keluarga yang ada di Gilgal dalam keadaan rukun, anak, orang tua, mertua, suami, istri, menantu, hubungannya baik senantiasa Tuhan. Kami berdoa juga buat generasi muda yang ada di Gilgal, menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang membawa dampak radikal, yang cinta Tuhan, yang juga memprioritaskan Tuhan, menjadi generasi yang unggul, yang excellent. Kami berdoa juga buat mereka yang mendambakan pasangan hidup. Mereka dapat menemukan pasangan hidup yang seiman, yang terbaik dari Tuhan pada waktunya. Engkau yang pertemukan dengan jodoh yang daripadamu Tuhan buat rekan-rekan yang single saat ini di Gilgal. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan kondisi perang yang ada di Ukraina, di Rusia. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang berbelas kasihan untuk setiap negara-negara yang ada, pemimpin-pemimpin bangsa, untuk mau mewujudkan kedamaian di dunia ini, menjaga perdamaian satu dengan yang lain, ada takut akan Tuhan, ada damai sejahtera Allah. Kami berdoa juga buat Shanghai Tuhan, kami berdoa biar ada belas kasihan Tuhan di sana, ada pemulihan COVID, banyak yang berseru, banyak yang sedang kesusahan di sana Tuhan, di dalam tantangan lockdown yang ada, banyak yang bunuh diri. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang nyatakan pribadi-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu, biar setiap kesulitan membawa kami semakin menyadari kami butuh Tuhan Yesus. Kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan, urapi hamba yang akan sharing pada malam hari ini, biar kebenaran firman-Mu membawa pertumbuhan bagi iman kami senantiasa. Urapi setiap yang hadir dalam PPW malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Selamat malam semuanya, selamat malam Pastor Juan, Mogi. Yes, saya juga ucapkan happy anniversary buat Pastor Juan Mogi. Thank you. Semoga di pernikahan yang Tuhan sertai ini semakin diberkati dan menjadi inspirasi bagi banyak keluarga yang lain. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam PPW hari ini. Hari ini saya akan sharing mengenai faith over feelings. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang mengatasi perasaan. Kenapa demikian? Karena kita tahun ini di Gilgal, GBI Gilgal, kita belajar the Year of Faith. Tahun di mana kita belajar tentang iman. Kita sudah belajar beberapa bulan ini berbagai aspek tentang iman. Komponen iman, dasar iman, bagaimana kita hidup dengan iman. Dan tentunya kita juga tahu bahwa setiap kita perlu punya iman yang bertumbuh. Bahkan Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman. Namun seringkali kita bingung. Ketika kita menjalani kehidupan kekristenan, kadang-kadang apa yang kita rasakan itu tidak selaras dengan apa yang kita percayai. Kenyataan, harapan, apa yang kita rasakan dengan apa yang kita percaya seringkali ada kalanya bisa bertolak belakang. Apakah semua perasaan yang kita miliki itu benar atau malah tidak benar? Apakah emosi yang ada di dalam diri kita, emosi negatif itu salah ketika kita rasakan? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang pertama prinsip yang saya mau bagikan adalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang memiliki perasaan. Tuhan memiliki perasaan cinta. Tuhan bisa merasakan sedih. Tuhan bisa merasakan sukacita. Bahkan ada waktu di mana Tuhan menyatakan amarahnya. Tapi Tuhan juga penuh dengan belas kasihan. Jadi Tuhan kita Tuhan yang punya perasaan. Bahkan Tuhan kita juga punya rasa benci. Benci akan dosa, tapi dia mencintai pendosanya. Nah, bahkan kita juga perlu tahu bahwa dia Allah yang mau memiliki emotional relationship dengan kita. Bukan cuma sekedar kita percaya, tapi juga ada ikatan emosional, di mana melibatkan perasaan. Dia juga Allah yang bahkan bisa turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30, ayat yang sudah sangat kita ketahui tentunya, dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berarti apa? Melingkupi semua perasaan, emosi, kehendak, dan juga dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Tuhan mau seluruh kehidupan kita, termasuk meliputi perasaan dan emosi kita, itu bisa menjadi sesuatu yang kita tuangkan, kita luapkan kepada Tuhan. Berarti ada perasaan terkait di dalam situ. Ada emotional relationship. Dan yang menarik prinsip kedua adalah Tuhan memberikan pada manusia emosi atau kemampuan merasakan. Nah, ini sebuah anugerah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membedakan kita dengan robot. Robot tidak punya perasaan. Tetapi kita punya perasaan. Sehingga memampukan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dan juga sekaligus kita bisa mencintai sesama. Dan begitu banyak hal indah dalam hidup, kita bisa rasakan lewat perasaan kita. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, itu semua perasaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kebayang nggak kalau hidup ini flat, nggak ada perasaan? Wow, tentunya hidup ini jadi hampa rasanya, datar. Nah, jadi hari ini kita juga tahu bahwa ternyata manusia juga memiliki perasaan yang kadang-kadang tidak nyaman. Ada mungkin rasa sedih, ada rasa kecewa, rasa jengkel, rasa marah, ya, atau cemburu. Itu juga bisa kita rasakan. Dan seringkali perasaan kita menjadi sebuah signal, pesan akan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Pernahkah kita ketemu orang dan kita feel something, dan ternyata itu ada benarnya? Nah, atau mungkin ada sebuah hal yang kita rasa tidak nyaman dan ternyata setelah itu ada terjadi sesuatu, ternyata Tuhan pun bisa berbicara melalui apa yang kita rasakan. Bahkan kita kadang-kadang bisa merasakan kehadirannya so real. Hadirat Tuhan bisa juga kita bisa rasakan begitu nyata. Namun hari ini saya mau bagikan bahwa perasaan manusia juga terkadang tidak stabil. Nah, ini yang kita perlu mengerti sama-sama bahwa kalau perasaan manusia tidak stabil,
Berarti kita tidak bisa bergantung dan menjalani hidup ini hanya berdasarkan perasaan saja. Perasaan itu bisa berubah-berubah. Tergantung situasi, kadang tergantung kondisi, kadang tergantung orang-orang yang kita temui. Ada orang-orang yang kita temui membawa perasaan senang di hati kita. Ada orang-orang yang kita temui keadaannya rasanya kayaknya aduh berat banget ya. Aduh kayaknya tersedot banget energi kita ya. Atau mungkin orang sering bilang dengan kata toxic ya. Toxic people, kita bisa rasa nggak nyaman gitu. Susah dijelaskan auranya kah, atau pembawaannya kah, atau vibrasinya kah, atau feel-nya gitu. Saudara pasti pernah rasakan ya, ketemu orang tertentu dengan orang yang lain, perasaan kita bisa beda. Nah, makanya mood itu bisa naik turun. Saya suka katakan di seminar-seminar saya, kalau mood kita naik turun, performance kita naik turun. Performance naik turun, produktivitas naik turun. Produktivitas naik turun, profit naik turun juga. Oh iya dong, kadang-kadang rajin, kadang malas, kadang semangat. Oke, kita ganti kata profit mungkin dengan pelayanan. Mood naik turun, produktivitas naik turun, pelayanan kita naik turun. Kenapa? Kadang semangat melayani, kadang nggak semangat nggak melayani. Siapa yang pernah ngalami? Kadang semangat doa, kadang nggak semangat malas doa, kadang semangat baca firman, kadang nggak mood nggak baca firman berhari-hari. Karena mood kita bisa naik turun. Jangankan begitu, capek aja atau lapar, perasaan kita bisa beda loh. Ya, saya pernah dengan klien pergi makan, tiba-tiba dia bilang begini sama pelayannya, saya pesan ini ya, ingat, GPL. Saya kaget. Dia bilang, kamu tahu GPL? Dia kasih gitu sama pelayannya. Nggak pakai lama. Oh, ternyata dia udah lapar gitu ya. Jadi makanannya tambah porsi, yaitu namanya GPL. Nggak pakai lama gitu ya. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa perasaan kita tidak stabil seringkali. Makanya tidak bisa dijadikan patokan mengambil keputusan atau berespon sepenuhnya. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus. Disangka, dirasa bagus, dirasa menarik, dirasa benar, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi tidak semua apa yang kita rasakan perlu kita terima dan jadikan kebenaran. Karena terkadang bisa membawa kita ke arah yang salah. Beberapa bulan lalu, perasaan saya begitu tergiur dengan sebuah penawaran investasi trading. Kenapa? Karena saya kenal pemimpin-pemimpinnya. Dan saya ditelepon khusus untuk dapat slot. Kalau orang lain harus bayar, saya malah dikasih slot. Wah, itu menggiurkan sekali. Karena sudah banyak orang bisa dapat miliaran, profit konsisten. Saya doa, saya konsultasi sama istri. Rasanya sih menggiurkan. Tapi hari itu saya memutuskan untuk tidak terlibat atau masuk dalam investasi tersebut. Dan bersyukur sekali. Beberapa hari ini saya bersyukur sekali. Karena hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang terblow up dan sangat menjadi kasus banyak sekali. Wow, jujur saya pengen banget, tergiur banget, perasaannya terpikat banget. Tapi di situ saya mengambil keputusan untuk tidak. Nah, artinya apa? Tidak semua yang kita rasakan nikmat, asik, menyenangkan, menggiurkan, harus kita ikuti. Nah, jadi gimana dong, Coach? Kita akan belajar sama-sama. Kita perlu mengelola perasaan kita dengan baik dan bijaksana. Saudara, kalau kita tidak kelola perasaan, maka bisa jadi hidup kita yang dikendalikan oleh perasaan tersebut. Malah hidup kita yang dimanipulasi oleh perasaan tersebut. Bapak Ibu Saudara, sering dengar nggak 3 istilah yang sekarang anak zaman now atau kita-kita sekarang sering pakai? Ada 3 istilah ya. Banyak sih istilah-istilah sekarang ya. Contoh healing. Ya, dikit-dikit pagi healing gitu ya. Insecure. Apalagi? Privilege. Nah, 3 istilah ini saja di zaman sekarang, kalau kita tidak kelola dengan baik, bisa menjauhkan kita dari kemenangan dalam hidup. Bisa membuat kita terpuruk. Karena ini menyangkut perasaan. Saya bahas singkat aja ya. Kalau kita search di kamus, mungkin nggak ada, tapi kalau di Google ada. Bahasa zaman now healing artinya dimaknai ketika seseorang merasakan perasaan galau, sedih, terpuruk, khawatir, cemas, tidak bersemangat, membuat seseorang pengen beristirahat, staycation, dan menenangkan diri dari masalah tersebut. Nggak ada yang salah dengan kita pergi healing, staycation, hal yang baik, kita rest, kita ambil sabat. Tetapi, kalau dikit-dikit healing ya, bahkan ada
joke di dalam dunia HRD. Anak-anak sekarang 2-3 hari ada tekanan kerja, seminggu healingnya, ya. Ditolak customer sekali, 5 hari healingnya. Oke, itu di dalam dunia HRD. Sekarang kita banyak tangani perusahaan-perusahaan ya. Wah, anak-anak milenial sekarang dikit-dikit healing. Tapi saya pernah buat sebuah quotes, saya dapat inspirasi begini. Kalau kita bisa kelola feeling dengan baik, kita tidak dikit-dikit mau healing. Berarti kita harus bisa kelola feeling kita. Dan healing terbaik adalah di hadirat Tuhan. Saudara, pernah kebayang nggak kita menumpuk dengan masalah dan kita pergi healing? Contoh ya, masalah dililit hutang. Terus kita pergi healing, liburan, tambah hutang baru. Ya, begitu pulang, hutangnya tambah banyak. Bukan tambah healing, ya, tambah hilang feeling nantinya. Tapi kalau kita datang di hadirat Tuhan, kita bisa dapat hikmat, dia sumber berkat, dia bisa buka jalan dalam hidup kita. Amin. Ya, saya tidak katakan bahwa kita tidak pergi liburan, ya, saya juga liburan, tapi jangan sampai kita terjebak dengan bahasa zaman now, dikit-dikit mau healing gitu ya, karena pelarian dari sebuah masalah. Larilah pada Tuhan. Bagaimana dengan kata insecure? Insecure itu adalah ekspresi perasaan diri kita lebih rendah. Kita merasa diri kita dari orang lain. Saya mau katakan, zaman sosial media sekarang, kita gampang sekali insecure. Lihat orang lain, pelayanannya lebih maju. Lihat orang lain beli tas baru. Lihat orang lain sudah di negara lain. Lihat orang lain sudah mungkin hidupnya sudah buka toko baru. Kita rasanya ketinggalan. Pernah nggak saudara kadang-kadang rasa ketinggalan gitu? Kayaknya saya ketinggalan banget ya. Usia segini orang lain sudah punya ini, punya itu. Sudah cuan ini, cuan itu. Sudah punya pasangan, sudah punya keluarga. Kok saya belum ya? Kadang-kadang kita bisa tergoda loh. Insecure. Bahkan hamba Tuhan pun bisa merasa insecure, mungkin melihat jemaat lain lebih banyak, melihat pelayanan yang lain lebih oke. Tapi sebenarnya, kalau kita bisa kelola perasaan kita, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saya tidak bisa jadi Anda tidak bisa jadi saya, tapi kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kita punya track-nya masing-masing, saya punya kompetensinya, Anda punya karunia-nya, kita punya panggilan yang berbeda-beda, kita punya jalan kehidupan yang berbeda-beda, dan rasa aman dan berharga ketika kita menyadari Tuhan panggil saya unik dengan potensi, karunia, panggilan, dan semua support dari Tuhan mungkin berbeda dengan satu dengan yang lain. Kalau ada orang bilang, wah kita dipanggil semua jadi pengusaha, saya nggak percaya. Kalau semua jadi pengusaha, siapa dong karyawannya? Ada orang memang dipanggil untuk jadi karyawan, ada orang dipanggil untuk chef, ada orang dipanggil jadi gembala, ada orang dipanggil untuk di pertambangan. Ya, kalau enggak kita nggak bisa menikmati banyak hal karena mereka ada di dunia pertambangan yang mungkin cuma 2 bulan sekali bisa pulang ke rumahnya. Ada yang kemarin saya lihat ada di TikTok, orang kerja di, apa tuh ya, offshore ya, di laut bebas. Wah, itu dia kasih lihat ombaknya, dan jadi hidupnya di tengah-tengah laut. Jadi, temukan itu supaya engkau bisa rasa aman di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita gampang sekali tergoda. Kita bandingkan chapter hidup kita dengan chapter hidup orang lain. Dia sudah ada di bab 10, kita masih ada di bab 2. Padahal mungkin di bab 2 ini Tuhan sedang mau buat sesuatu dalam hidup kita. Bagaimana dengan kata privilege? Privilege ini juga kondisi istimewa yang didapatkan seseorang karena mereka terlahir dari keluarga yang berada. Katanya ya, ini saya coba search arti privilege. Tapi kita perlu punya iman loh. Bahwa percaya, kita ini anak raja. Kita anak raja, segala raja. Berarti kita anak orang berada. Kita punya hak istimewa sebagai anak Allah. Kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Bukankah itu privilege buat kita? Jadi jangan pernah lagi bilang, ah orang lain privilege-nya luar biasa, saya nggak ada privilege dalam hidup. Kita orang-orang yang punya privilege dari Tuhan. Sadari itu. Nah, jadi memang mengelola perasaan ini adalah sebuah PR kita setiap hari dalam menjalani kehidupan kekristenan. Saya pun juga kadang-kadang merasa perasaan bisa tidak nyaman. Mungkin beberapa teman-teman tahu ya, saya ini sangat concern dengan Instagram. Saya punya kelas-kelas bagaimana membangun branding dengan Instagram, bikin konten itu seperti apa. Dan 3 minggu lalu, saya mendapati Instagram saya dihack dan ada postingan dari hacker yang melanggar kebijakan Instagram sampai diblokir sampai hari ini. Jadi saya masih bisa login, tapi sudah diblokir. Ya kayak dihukum seperti itu. Semuanya hilang, kalau saudara search tidak ada 142.000 follower di situ. Ya, saya bisa menghasilkan jutaan, ratusan juta dengan cuma follower itu. Tapi
Apakah nyaman buat perasaan saya? Tidak nyaman. Kehilangan, sempat mimpi. Tapi saya punya iman. Saya bilang begini sama Tuhan. Hidup saya tidak dibangun di atas follower. Berkat saya, promosi dari Tuhan bukan karena jumlah follower saya. Tuhan yang saya percayai sanggup memberkati saya lebih dari apa yang saya bayangkan. Saya bersyukur Tuhan, Instagram saya bisa dihack, tapi spirit, roh saya, kreativitas saya tidak akan pernah bisa dihack. Saya akan buat satu postingan seperti itu. Saya percaya Tuhan, bahwa saya bersyukur Instagram saya yang dihack, yang hilang, tapi bukan nama baik saya. Reputasi saya bangun di atas dasar firman, bukan dari Instagram. It's okay kok, ya. Jadi saya sekarang bikin akun kedua, sementara haryanto.kandani cuma 1000-an follower, it's okay. Dulu sekali posting bisa ribuan respon mungkin, it's okay, karena hidup saya nggak mau bangun di atas seperti itu. Yes, jadi rasa kehilangan itu akan bisa datang dalam hidup kita. Rasa tidak nyaman bisa datang, tapi kita bisa kelola. Nah, hidup oleh iman adalah hidup karena percaya, bukan cuma sekedar perasaan. Nah, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya ada kalanya kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu sampai sensasi fisik. Berapa banyak dari saudara pernah ngalami? Ya, begitu rasa, begitu real sampai kita bisa rasa sampai sensasi fisiknya. Namun, saudara, kita perlu punya iman bahwa Tuhan juga tetap ada, Dia maha hadir, Dia tetap setia, Dia tetap peduli, Dia tetap mengasihi saya dan saudara ketika kita tidak rasa apa-apa. Ketika sekalipun kita merasa Dia jauh. Jadi jangan patokan hadirat Tuhan karena merindingnya, karena rasanya. Kadang-kadang saya nggak rasa apa-apa. Jujur. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama saya. Tuhan pembelaku. Tuhan dasar hidupku. Jadi saudara, ketika semakin saudara bertumbuh dalam iman, saudara makin tahu. Perjalanan ikut Tuhan bukan cuma sekedar perasaan. Trust His presence dan feel His presence. Percaya hadirat Tuhan lebih daripada merasakan hadirat Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup ini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat, saudara, kita dibenarkan karena iman, bukan perasaan. Iman kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bergerak menyatakan mujizat, keajaiban, because our faith, bukan our feelings. Saudara, makanya prinsip yang terakhir saya mau bagikan buat saudara, 2 menit terakhir. Pastikan hidup kita berjalan dengan prinsip firman. Kenapa? Inilah yang membuat kita bisa punya faith over feelings. Ini yang membuat kita bisa memastikan perasaan kita selaras dengan firman. Ketika apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan firman, maka kita harus memilih percaya apa kata firman. Nah ini yang membuat kita bisa punya faith over feelings. Yosua 1 ayat 9, ayat terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ini bicara perasaan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Boleh saya sedikit modifikasi buat jemaat Gilgal dan para yang hadir. Tuhan sudah perintahkan kepada saya dan saudara, seperti pada Yosua, untuk kita tetap percaya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Untuk tetap percaya. Jangan kecut, jangan tawar hati. Percaya, Tuhan Allah menyertai saya dan saudara kemanapun kita pergi. Kenapa kita berpegang pada prinsip? Pesan saya terakhir, sharing ini. Karena prinsip Tuhan adalah pondasi yang kuat. Patokan yang terbaik. Jangkar kehidupan. Dan landasan hidup yang benar. Firman Tuhan tidak akan naik turun seperti perasaan. Dia akan selalu membawa kita naik dan naik dalam kehidupan pertumbuhan kita. Amin. Miliki hidup yang dipimpin oleh prinsip firman. Bukan hanya sekedar perasaan. Kalau cuma ngikutin perasaan, jujur, kadang nggak mood, kadang nggak pengen, kadang malas. Tapi saya belajar bangun hidup di atas prinsip. Sekalipun perasaan bertentangan dengan prinsip itu, kita belajar memilih. Dipandu, dipimpin, dan jadi patokan adalah prinsip firman Tuhan. Amin, saudara? Berapa banyak dari saudara yang diberkati bisa taruh di dalam kolom komen? Katakan amin, katakan yes. Saya
akhiri di dalam doa sebelum saya serahkan kembali kepada Pastor. Bapa di surga, inilah perjalanan hidup kami bersamamu Tuhan. Kami bersyukur untuk perasaan yang kau berikan. Namun kami rindu, terlebih dari perasaan, kami mau hidup dari iman kami, percaya kami pada firman-Mu. Karena firman Allah adalah dasar yang teguh, patokan hidup kami, prinsip kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kokoh bagi kami. Tolong kami semua untuk membangun kehidupan di atas pondasi yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Coach Har. Saya diberkati, bro. Banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati juga. Boleh kita berikan apresiasi, sampaikan terima kasih, kasih hati, kasih jempol, kasih lambaian tangan. Oke, kalau sudah, saya mau doa berkat untuk setiap kita. Makasih Bapak yang baik, seberapa kami yang ada, kami sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lebih dari itu, biar Tuhan disenangkan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai Yesus jemput kita kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you all. Bye. God bless.